Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Maulana Wijaya dengan NIM 250504111. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang proses control block atau PCB. Pengertian PCB. Proses control block atau PCB adalah tempat penyimpanan data penting dari suatu proses yang lagi berjalan di sistem operasi. Bisa dibilang PCB itu kayak kartu identitas sebuah proses di komputer. Di dalam PCB, ada informasi seperti status proses, penggunaan CPU, penggunaan memori, sampai instruksi terakhir yang dijalankan. PCB dipakai sistem operasi supaya semua aplikasi yang berjalan bisa diatur dengan rapi dan tidak saling bentrok. Konsep utama PCB. Konsep utama PCB adalah yang pertama ada proses state untuk menunjukkan kondisi proses, misalnya lagi jalan, nunggu, siap dijalankan, atau sudah selesai. Kemudian ada proses ID atau PID, itu adalah nomor khusus buat membedakan tiap proses di komputer. Kemudian ada program counter, itu untuk menyimpan instruksi selanjutnya yang bakal dijalankan oleh CPU. Kemudian ada CPU register, sebagai tempat nyimpen data sementara saat proses berjalan. Kemudian ada memory management information, itu digunakan untuk mengatur penggunaan memori supaya proses tetap aman dan teratur. Kemudian ada I/O status information untuk menyimpan informasi perangkat yang dipakai seperti keyboard, file, atau printer. Dan yang terakhir ada scheduling information. Itu digunakan untuk mengatur giliran proses supaya CPU bisa bekerja lebih efisien. Nah, sederhananya, PCB dapat dianalogikan kayak data pemain di game online. Setiap pemain punya data sendiri seperti username, level, posisi terakhir, item yang dipakai, dan status permainan. Nah, kalau pemain keluar game lalu masuk lagi, semua data tadi masih tersimpan sehingga game bisa lanjut dari posisi terakhir. Sama juga dengan PCB di sistem operasi. Misal pengguna membuka browser dan aplikasi musik secara bersamaan, sistem operasi bakal menyimpan data masing-masing aplikasi di dalam PCB. Jadi, saat CPU berpindah browser ke aplikasi musik, data browser tetap aman dan bisa dilanjutkan lagi tanpa mulai dari awal. Nah, kita simulasikan dengan simulasi pergantian proses atau context switching. Misalnya, proses A adalah membuka browser, proses B adalah membuka musik. Step 1, CPU akan menjalankan proses A. PCB akan menyimpan status sebagai running, lokasi instruksi terakhir, dan data register CPU. Kemudian step 2, pengguna membuka aplikasi musik. Sistem operasi akan menghentikan sementara proses A, lalu menyimpan data proses A ke dalam PCB dan mengubah status menjadi ready. Kemudian step 3, CPU menjalankan proses B. PCB proses B digunakan untuk mengambil data proses dan melanjutkan eksekusi aplikasi musik. Kemudian step 4, saat kembali ke browser, sistem operasi akan membaca PCB proses A, lalu melanjutkan proses dari titik terakhir. Tanpa PCB, proses harus dimulai dari awal setiap kali CPU berpindah tugas. Nah, kesimpulannya, proses control block atau PCB adalah bagian penting dalam sistem operasi yang tugasnya nyimpen semua informasi tentang proses yang sedang berjalan. PCB bikin sistem operasi bisa mengatur banyak aplikasi sekaligus tanpa bikin komputer bingung ataupun error. Dengan adanya PCB, proses bisa dihentikan sementara, lalu dilanjutkan lagi dari titik terakhir tanpa harus mengulang dari awal. PCB juga membantu CPU bekerja lebih cepat, teratur, dan efisien saat menjalankan banyak tugas sekalipun. Kalau tidak ada PCB, sistem operasi bakal susah mengatur proses yang berjalan bersamaan. Karena itu, PCB jadi salah satu komponen penting supaya komputer bisa multitasking dengan lancar. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.